Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ngaji, kita aturkan doa dan juga bacaan surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita, khususnya untuk Kiai Haji Agus Alamuddin Dimyati Rais yang kemarin ada accident atau kecelakaan di Pemalang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga beliau cepat diberi kesembuhan dan yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masaminuha julusun bainahuma ay sajdataini. Melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang rukun-rukunnya sholat. Yang ke-8 adalah julusun bainahuma ay baina sajdatain. Jadi duduk di antara dua sujud, walau finaflin, walaupun itu sholat sunnah, alal mu'tamad, menurut kaul yang kuat. Nah, di dalam proses duduk di antara dua sujud, wa yajibu alla yaqsida bi raf'ihi ghairahu falau rafa'a faz'an min nahwi las'i aqrabin a'ada as-sujud. Jadi posisi duduknya memang harus ditujukan setelah sujud, terus kemudian bangun untuk duduk di antara dua sujud, itu memang diniatkan untuk ya duduk di antara dua sujud, bukan bangun gara-gara hal lain. Misalnya lagi sujud tiba-tiba disengat, kalau di sini contohnya disengat kalajengking. Dia lagi sujud disengat kalajengking, kan otomatis keangkat tuh badan tuh, kaget kan. Nah kalau seperti itu, naiknya kepala dari posisi sujud itu bukan ditujukan untuk julus baina sajdatain. Artinya ketika lagi sujud tiba-tiba kaget atau tiba-tiba apa, sehingga kita bangun dari sujud dan posisinya pasti duduk misalnya. Jarang lah kalau misalnya tiba-tiba langsung berdiri lari, itu jarang. Tapi kalau posisinya dia bangun dan posisinya juga duduk, tapi tujuannya bukan untuk julus baina sajdatain, maka itu tidak dihitung. Artinya ketika kita kaget gitu gara-gara disengat kalajengking, nah maka duduknya tersebut tidak dihitung julus baina sajdatain, maka dia harus sujud kembali, baru bangun dari sujud posisinya duduk. Memang julusnya tersebut diniatkan julus baina sajdatain. Kalau di luar itu niatnya maka tidak dihitung, artinya harus kembali ke sujud lagi. Wala yadurru idamatu wad'i yadaihi alal ardi ila sajdatis saniyah ittifaqan. Dan misalnya dari posisi sujud kan nempel ya tangannya di tempat sujud, kemudian bangun dan duduk, tangannya masih nempel di posisi semula, kemudian sujud lagi, tidak masalah, artinya tidak apa-apa. Cuman yang sempurnanya kan diangkat terus kemudian ditempelkan di paha gitu ya. Khilafan liman wahama fihi bid. Nah, kok pendapat ini yang tidak perlu ngangkat tangan dari posisi sujud untuk posisi julus baina sajdatain, itu menurut pendapat yang lain itu tidak boleh. Jadi tetap harus diangkat tangannya, diangkat, diletakkan di posisi paha. Wala yutawwiluhu wala i'tidalan li'annahuma ghairu maqsudaini lidzataihima bal syuri'a lil fasli. Nah, catatannya juga
julus baina sajdatain itu tidak boleh dilama-lamain. Jadi kadarnya itu ya sebagaimana doa yang biasa kita baca, misalnya Rabbik firli warhamni wasburi dan seterusnya, itu udah cukup. Jadi tidak boleh kalau julus baina sajdatain itu durasinya panjang seperti durasi julusnya ketika kita at-tahiyat, ketika tahiyat. Begitu juga iktidal. Iktidal itu tidak boleh lama-lama. Karena di sini dikasih catatan li'annahuma ghairu maksudaini lidzataihima bal syuri'a lil fasli. Karena julus baina sajdatain dan juga iktidal sebenarnya gerakan ini tidak diperuntukkan untuk gerakan tersebut. Misalnya dia seperti iktidal itu tidak diniatkan untuk iktidal sebenarnya, tapi iktidal itu hanya menjadi pemisah antara posisi ruku dengan posisi sujud. Kalau julus baina sajdatain, maka duduk tersebut itu menjadi pemisah antara sujud pertama dengan sujud yang kedua. Makanya karena alasannya itu ghairu maksudaini lil fasl, tujuannya hanya lil fasl, maka tidak boleh lama-lama. Artinya julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, itu tidak boleh lama, durasinya kayak durasi tahiyat. Itu nggak boleh. Karena duduk di antara dua sujud hanya untuk memisahkan sujud pertama dengan sujud kedua. Iktidal itu juga hanya memisahkan antara ruku dengan sujud. Jadi nggak boleh iktidal, berdirinya iktidal setelah ruku, durasinya sama dengan kayak membaca Al-Fatihah dan surat posisi berdiri sebelumnya. Fakana qasiraini, maka memang keduanya itu ya dilakukan dengan cara yang ringkas gitu ya, nggak usah lama-lama. Sekarang kalau lama-lama bagaimana? Fa intuwila ahaduhuma fauqa dzikrihi al-masyru' fihi qadral Fatihah fil i'tidal dan aqalla tasyahud fil julus amidan aliman batalat sholatuhu. Jadi kalau misalnya dia iktidalnya lama, melebihi kadar durasi waktu membaca zikir seperti atau sebagaimana yang diajarkan. Kalau iktidal kan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bisa mil'us samawati, bisa mil'as samawati. Jadi boleh dua bacaan. Jadi itu yang dikira yang dimasyru'. Nggak usah lebih dari itu. Kalau melebihi, seperti melebihi kadarnya kita membaca suratul Fatihah waktu iktidal, atau durasi julus baina sajdatain itu melebihi durasi aqallut tasyahud. Aqallut tasyahud itu ya sampai sangat ringkas sampai tasyahud sampai syahadat gitu ya, syahadatain dan sholawat itu aqallut tasyahud. Nah, kalau julus baina sajdatain itu durasinya sama dengan durasi bacaan tersebut dan dilakukan dengan sengaja, juga dia ngerti ketidakbolehannya, maka batalat sholatuhu, justru sholatnya batal. Karena itu tujuannya lil fasl, julus baina sajdatain ataupun iktidal itu lil fasl. Wa sunna fihi ayil julus baina sajdatain, disunahkan dia dalam duduk di antara dua sujud wa fi tasyahud awal, dan juga ketika melakukan tasyahud awal wajal satil istirahah atau wajal satil istirahatin enggak tanpa alif lam, dan juga duduk istirahat. Duduk istirahat itu misalnya duduk setelah sujud, duduk sebelum berdiri misalnya. Nah, itu julus ataupun jalsatul istirahah. Wa kadza fi tasyahudin akhir in ta'aqqabahu sujudu sahwi, dan juga di posisi tasyahud akhir tapi diniatkan nantinya sebelum salam akan melakukan sujud sahwi. Apa yang disunahkan? Iftirashun, duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu posisinya
kaki kirinya itu didudukin, jadi tidak dikeluarkan, itu duduk iftirash. Seperti yang umum kita lakukan di saat misalnya julus baina sajdatain ataupun di saat tasyahud awal. Iftirash itu apa? Bi ayyajlisa ala ka'bi yusrohu. Jadi duduk pada mata kaki bagian kiri, kaki kiri. Jadi didudukin kakinya. Bihaitsu yalil dhahru ha al ardo. Jadi bagian luarnya itu inilah, ininya itu dia nempel ke bumi, jadi sejajar dengan bumi, berarti kan didudukin ya. Wadi'an kaffaihi, dan juga meletakkan telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas pahanya, qoriban min rukbataihi, dekat dengan lutut. Jadi nggak pas lutut banget, tapi di paha, tapi ujung jarinya itu dekat dengan lutut. Karena ada yang kayak nempel di lutut pegangannya, tapi yang di sini yang disunahkan tangannya di paha, tapi ujung jarinya dekat dengan lutut. Bihaitsu tasamat huma ru'usul asabi. Jadi kadarnya ya ujung jarinya ini ya sejajar lah, sejajar dengan lutut, jadi ujungnya nempel di lutut tapi telapak tangannya di paha. Nashiron asabi'ahu, jadi digelar, terbuka, bukan seperti ini, bukan mengepal, tapi begini, sambil membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni lil itba. Kalau keterangan dari misalnya dari guru-guru itu, doa di dalam julus baina sajdatain itu sudah sangat lengkap ya. Rabbi firli itu meminta ampunan, warhamni dirahmati, wajburni disugihkan. Jadi rata-rata kalau lagi puyeng ekonomi, ini jadi yang lebih difokuskan. Wajburni, warfa'ni secara derajat ditinggikan, warzuqni diberi rizki, wahdini beri hidayah, wa'afini dan juga dikasih kesehatan. Wa yukarriru ighfirli, salah satu disunahkan juga Robbi firlinya dibaca 3 kali. Robbi firli, warhamni, dan seterusnya. Nah, selanjutnya wasunna jalsatu istirahatin, disunahkan juga duduk istirahat. Duduk istirahat itu seperti apa? Biqadril julus baina sajdatain. Boleh sampai kadarnya itu durasinya seperti julus baina sajdatain, seperti duduk di antara 2 sujud. Posisinya itu duduk istirahat itu dari sujud misalnya, duduk dulu sebelum bangun. Walaupun misalnya kalau masih muda karena merasa tulangnya masih bagus gitu kan, sujud langsung berdiri, ya boleh-boleh aja. Cuman disunahkan juga setelah sujud, sebelum berdiri, misalnya sujud kedua ya, sebelum berdiri itu duduk dulu baru bangun. Itu namanya duduk istirahat, jalsatu istirahatin. Lil itba walau fi naflin, walaupun di dalam sholat sunnah, wa in tarokaha al imam, walaupun imamnya itu tidak duduk istirahat, dia langsung sujud langsung berdiri, ya makmum boleh duduk istirahat. Khilafan di Syekhina, beda kalau menurut Syekhina Ibnu Hajar al-Haytami, kalau imamnya nggak duduk istirahat, ya makmumnya nggak usah. Nah, duduk istirahat ini tujuannya untuk apa? Liqiyamin, tujuannya sebelum dia mau berdiri. Au aili ajlihi an sujudin, maksudnya adalah berdiri dari posisi semula lagi sujud. Misalnya sujud yang kedua di rakaat pertama, itu kan bangun kan,
mau menuju ke rakaat kedua. Nah, sebelum bangun itu disunahkan jalsatul istirahah, duduk istirahat. Li ghairi tilawatin, sujudnya itu bukan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah tidak perlu atau tidak disunahkan jalsatul istirahah, tidak disunahkan duduk istirahat. Misalnya lagi baca surat gitu, ketemu ayat sajdah, kemudian kan langsung sujud tilawah. Otomatis setelah sujud tilawahnya selesai, kan bangun lagi untuk melanjutkan bacaan. Nah, setelah sujudnya tersebut, setelah sujud dari sujud tilawah, tidak perlu melakukan jalsatul istirahah. Wa yusannu i'timadun ala batni kaffaihi fi qiyamin min sujudin au wa qu'udin. Jadi disunahkan ketika mau bangun kita itu bersandar ataupun apa namanya ya, biar berdirinya gampang, pakai telapak tangan dibantu gitu loh. Walaupun misalnya bisa aja posisinya dari duduk istirahat ya ini. Jadi sujud, mau bangun, dia duduk istirahat dulu, terus langsung berdiri dengan menekuk pahanya, itu bisa. Cuman disunahkan ya udah bertumpu pakai tangan. Jadi dibantu ketika bangunnya itu ya pakai tangan, pakai telapak tangan, ditekan di tempat sholatnya kan bisa lebih mudah bangunnya kan. Baik bangun dari sujud maupun dari posisi duduk. Watasi'uha, dan yang kesembilan, nah ini rukun sholat yang kesembilan adalah tuma'ninatun fi kullin minar ruku wasujudaini wal julus bainahuma wal i'tidal. Jadi menjadi rukun sholat tumakninah itu pertama saat ruku itu harus tumakninah. Saat sujud, 2 sujudan di dalam setiap rokaat juga harus tumakninah. Pokoknya saat sujud itu harus tumakninah. Duduk di antara 2 sujud tumakninah. Dan yang terakhir iktidal itu harus tumakninah. Jadi ada empat rukun yang melibatkan tumakninah. Walau kana fi naflin, walaupun di dalam sholat sunnah juga tetap disuruh tumakninah. Khilafan lil Anbar, beda dengan pendapatnya kitab Anbar. Kalau kitab Anbar, julus dan juga iktidal tidak diperlukan tumakninah. Karena apa? Karena tadi iktidal dan juga julus baina sajdatain tujuannya adalah lil fasl. Tujuannya adalah hanya pemisah di antara 2 gerakan sholat. Kalau julus, duduk, ya di antara sujud pertama dan sujud kedua. Kalau iktidal, di antara ruku dan juga sujud. Sehingga di dalam kitab lain, tumakninah di dalam posisi iktidal dan juga julus baina sajdatain tidak diperlukan. Tapi kalau di sini, tumakninah di 4 posisi tadi adalah menjadi rukun. Artinya ketika tumakninahnya tidak terpenuhi, maka rukunnya juga tidak terpenuhi sehingga sholatnya bisa batal. Wadobituha antastaqirra a'da'uhu bihaitsu yanfasilu ma intaqala ilaihi amma intaqala anhu. Kadarnya atau definisi tumakninah itu seperti apa? Yaitu posisi tenang, seluruh anggotanya nggak ada yang goyang, sekiranya bihaitsu yanfasilu ma intaqala ilaihi amma intaqala anhu. Jadi sekiranya posisinya dari posisi ruku kan ada gerakan tuh menuju ke i'tidal. Nah, sekiranya dari posisi gerakan habis rukunya itu sudah selesai dan akhirnya diem beberapa saat anggota badannya, terus kemudian sujud. Nah, itu tumakninah. Bahkan kadar tumakninah ada yang di dalam referensi kitab lain itu misalnya kadar membaca subhanallah itu
cukup kadar tumak ninahnya ya, durasi lama tumak ninahnya. Tapi definisi tumak ninahnya itu pokoknya gerakan badannya itu dari sebelum misalnya iktidal, ada gerakan dari ruku ke iktidal, itu gerakan peralihan dari ruku ke iktidal, sekiranya udah tegak dan diem di titik terakhir, nah itu diemnya itu dianggap tumak ninah. Bukan baru bangun terus turun lagi. Jadi kayak pegas gitu kan. Nah itu nggak ada tumak ninahnya. Wa ashiruha tasyahudu akhir. Tasyahudun akhirun. Yang ke-10 adalah rukunnya tasyahud akhir. Minimalnya sebagaimana yang diriwayatkan Imam Syafi'i, wa qalluhu marwahu asy-Syafi'i wa Tirmizi, cukup at-tahiyatul lillah. Kalau lengkapnya kan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Cukup kalau yang paling ringkas at-tahiyatul lillah. Terus selanjutnya kalau yang lengkap kan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, baru asyhadu alla. Jadi kalau penjelasan misalnya seringlah kalau dengar misalnya rekamannya Gus Baha itu ngajinya ya ini. Bentuk dialognya Kanjeng Nabi dengan Gusti Allah itu di tahiyat. Jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah itu merupakan representasi dari kaulnya Kanjeng Nabi yang menghaturkan penghormatan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah itu dari Nabi kepada Allah. Kemudian dijawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, itu kayak ibaratnya apa namanya dari sisi Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi, makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah dan seterusnya. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi lagi, agar salamnya itu tidak hanya kepada Kanjeng Nabi, maka assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi lebih menyeluruh kepada seluruh kaulanya Allah yang soleh, ibadillahi sholihin. Baru setelah dialog seperti itu timbal-timbalan lah, baru dari perspektif kita lah. Jadi kita membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu di timbal-timbalannya. Jadi kalau lagi misalnya menghayati ya, jadi posisi sholat itu kan mi'rajul mukminin ya, mi'rajnya orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Kalau kita kayak Kanjeng Nabi mi'raj ke Sidratul Muntaha kan nggak mungkin ya. Makanya di sholat itu posisinya mi'rajnya itu bentuk komunikasinya di situ, at-tahiyatul mubarakatus sholawat dan seterusnya, seolah-olah ada komunikasi lah. Baru kemudian syahadat. Syahadat kan salawat. Wa yusannu likullin ziyadatul mubarakatus sholawatut thayyibat, disunahkan pokoknya ditambahi. Makanya kalau diajarkan ke kita itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. At-tahiyatul lillah itu sebenarnya cukup, cuman disunahkan dilengkapi. Wa asyhadu asani, dan disunahkan juga asyhadu asani. Jadi asyhadu alla ilaha illallah sebenarnya cukup, wa anna muhammadar rasulullah cukup. Cuman disunahkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ta'rifus salam, dan memakrifatkan lafaz salam. Makanya yang ya kita nggak sadar ya, kita nggak sadar diajarin guru-guru kita itu
udah paket yang memang sudah yang paling sempurna. Makanya salamnya itu kan assalamu alaika, bukan salamun alaika atau salamun alaina. Maka disunahkan juga ta'rifus salam, memakrifatkan lafaz salam. Makanya kita belajarnya assalamu alaika, assalamu alaina gitu kan, fil maudhi'aini. Lal basmalah qablahu, dan tidak disunahkan memang membaca basmalah sebelum tasyahud akhir, nggak usah. Kemudian wala yajuzu ibdalul lafdin min hadza al aqal walau bi muradifihi. Jadi tidak diperkenankan membaca, mengganti lafad-lafad tahiyat itu dengan lafad-lafad yang mirip. Misalnya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, misalnya kan diajarkannya begitu kan, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh kan. Nabi dengan rasul kan sama maknanya kan, diganti assalamu alaika ayyuhar rasulu misalnya, nggak boleh, walaupun secara makna lafadnya itu mutarodif ataupun sama maknanya, nggak boleh diganti. Seperti ini, kan nabi bir rasul wa aksihi, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, terus diganti wa ashhadu anna muhammadan nabiyullah misalnya, nggak boleh juga. Ya udah, pokoknya yang diajarkan seperti itu, ya udah, jadi redaksi lafadznya yang digunakan seperti itu. Makanya kalau di pondok-pondok itu kan dua hal yang harus dipelajari di awal ketika baca, misalnya mulai ngaji Quran kepada gurunya itu, yang pertama Fatihah pastinya. Fatihah, setelah Fatihah lulus membaca tahiyat. Karena pembacaan tahiyat itu harus sempurna, harus tasdidnya juga kena, itu karena wajib ya, dan tasyahud itu menjadi rukunnya sholat. Rukun akwalnya sholat kan Fatihah sama tasyahud. Jadi kalau salah, potensi sholatnya juga tidak sah. Wa Muhammad bi Ahmad, atau mengganti lafad Muhammad, wa ashhadu anna Muhammadan kan diganti menjadi Ahmad, itu nggak boleh. Wa yakfi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh kalau itu kan ditambahin ya, tapi jangan diganti total. Wa yajibu ayyura'a huna at-tashdidat, dan diwajibkan juga di dalam pembacaan tasyahud itu juga harus menjaga tasdidnya. Yang potensi hilang itu ada beberapa titik nih. Wa adamu ibdali harfin bi akhar, nggak boleh juga mengganti huruf dengan yang lain. Contohnya nih, kalau biasa misalnya baca kitab gitu ya, baca kitab, membaca an itu kan ya udah, misalnya diidharkan asyhadu an la ilaha illallah, karena biasanya misalnya kita dipotong-potong gitu ya, wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun an ing setuhune kelakuan kan, la ilaha iku ora ono pangeran kang wajib dan sembah kelawan hak iku maujud. Karena biasanya bacanya gitu, dia tahiyat itu asyhadu an la ilaha, sehingga tasdid antara pertemuan nun dengan lam yang itu kan berarti idgham bila gunahan. Nah, dengungnya kan di situ, maka dibacanya kan alla ilaha. Nah, kalau dibaca an la ilaha, maka ada idgham di situ yang hilang. Nah, ini tidak diperbolehkan karena di sini wajib menjaga tasdid-tasdidnya dan tidak boleh mengganti huruf. Bisa in lam yukhli bil makna. Falau azharo an-nun al mudghamah fil lam tadi.
Jadi nunnya itu dibaca izhar di dalam bacaan Allah ilaha, maka itu menjadi abtola litarkihi syiddatan minhu. Jadi itu bisa membatalkan tasyahudnya karena tidak memuat. Kalau idgham itu kan ada potensi, berarti karena memasukkan satu huruf ke huruf lain, itu kan berarti penghilangan syiddah di situ. Jadi kan dibacanya Allah ilaha. Kemudian juga misalnya wa anna Muhammadan Rasulullah, maka dibacanya harus wa anna Muhammadar Rasulullah atau wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dannya yang menjadi isimnya anna itu kan nasab ya, anna Muhammadan, Rasulullahnya itu menjadi khobarnya anna, karena biasa dipecah-pecah gitu bacanya wa anna Muhammadan Rasulullah. Penghilangan pembacaan antara tanwin di dalam dal Muhammadan ke ro itu kan idgham juga, ya nggak? Idgham apa? Bila udah juga kan, nun tanwin ketemu lam dan ro kan. Nah, hilang di situ potensi idghamnya, idghamudal ilar ro, jadi wa anna Muhammadar Rasulullah yang benar. Jangan dibaca wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi boleh nih, kecuali nih salah satu nih, wa yajuzu fin nabiyyi alhamzu, karena ini di apa ya istilahnya, kalau di Arab itu, kalau di kita itu logat lah ya, logat itu. Jadi cara bacanya Bani di Arab itu ada dua, ada nabiyu, ada nabiu. Itu ada dua versi bacaan. Makanya kalau di dalam Quran itu berdasarkan riwayat tertentu itu nabiyu, nanti berdasarkan riwayat yang lain itu nabiu. Jadi ada yang membaca nabiyu, ada yang membaca karena nggak suka ya itu dikasih harokat domah dan juga di situnya ada tasdidnya juga, mereka membacanya dengan hamzah menjadi nabiu, boleh. Fin nabi al-hamzu wa tasdid, boleh nabiyu, boleh nabi. Banyak sih di Quran ya. Ada yang kadang-kadang pakai nabiyu, ada yang qiraah lain nabiu. Wa hadi asyaraha salatun ala nabi ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.